Halo para netizenku, selamat datang di channel Kacang ini. Ya, jadi hari ini kita bakalan bincang-bincang kembali di channel Kacang ini tentang seputar motor bebek yang cukup terkenal di channel Kacang ini ya, atau di beberapa belahan Indonesia manapun. Karena kalian pasti tidak asing dengan yang namanya Supra atau Honda Wave atau Honda Supra Fit atau Grand ya, yang menerapkan mesin-mesin C100. Ya, jadi kita sama-sama tahu bahwa mesin ini atau motor ini tuh sering dipakai untuk berladang, dipakai buat bekerja, dipakai buat pak guru, dipakai buat untuk mengarit atau mengambil rumput buat hewan ternaknya, dan buat ngangkat hasil panen lain. Nah, di sini jadi kita bahas ya. Mungkin anak kelahiran tahun 2005-an pada kurang tahu atau kurang familiar dengan motor ini, seberapa kerennya motor ini dari fungsi ya, dari segi fungsi ya. Kalau dari model mungkin dari zaman bapak kita yang menganggap motor ini tuh keren gitu. Karena kita sama-sama tahu bahwa Supra ini atau motor bebek dari Honda ini itu adalah sebuah pengeluaran motor terbaik untuk konsumennya. Tapi beda halnya dengan yang namanya penjual. Si Honda itu merasa rugi ketika dia menciptakan motor ini. Kenapa? Karena motor ini sangat amat awet, sangat amat tangguh, bahkan bisa hidup tanpa harus mengganti oli bertahun-tahun. Nah, jadi kalau misalnya ada teman-teman yang udah pakai motor ini terus dipakai hanya untuk harian aja, nggak ngebut-ngebutan, tidak pernah mengubah kapasitas atau komposisi dalam mesinnya, terus gak pernah ganti oli, mana angkat tangan? Tulis aja di kolom komentar motor kalian sudah bertahan berapa tahun, hingga knalpot kebul pun masih bisa dipakai jalan normal. Bayangin, mesin C100 ini sangat amat keren, sangat amat tangguh, sangat amat kuat dibandingkan dengan kompetitor-kompetitornya. Di kala itu pun juga merupakan salah satu terobosan terbaru 4 tak, yang dimana era 2 tak itu sedang merajai Indonesia. Yang kita sama-sama tahu bahwa 2 tak itu terkenal dengan amat boros. Terus konsumsi bahan bakarnya boros ya, tadi kan udah kita sebut ya. Polusi udaranya tinggi, asapnya kebul, sama ngerepotin. Kita harus sering-sering yang namanya masukin oli dari tutup olinya. Terus buat ngisi bensinnya juga kita harus hafal berapa kali berapa atau 1 banding berapa untuk memenuhi atau membutuhi atau kapasitas dari bahan bakar tersebut. Jadi kan kalau misalnya Supra ini di era itu kita tidak usah memikirkan yang namanya oli samping. Kita langsung ngisi bahan bakar aja dengan bahan bakar bensin premium. Premium kala itu harganya cuman berapa ya? Lupa gua. Karena waktu itu gua masih anak kecil. Yang gua tahu harga premium yang pernah gua rasain di masa gua SMP itu 4,5, 4.500. Nah, kalau zaman bapak-bapak atau teman-teman kita yang di umur segitu udah merasain motor itu, tulis di kolom komentar ya. Berapa harga premium kala itu? Nah, itu udah bisa jalan tuh motor. Kapasitas mesinnya 100 cc, bahan bakarnya cuman ngisi bahan bakar, nggak usah pakai oli samping. Cuman emisi gasnya itu bersahabat dengan lingkungan ya, bisa dibilang sama kayak zaman sekarang lah, di mana motor injeksi mulai diakuisisi oleh motor-motor listrik ya, mulai digantikan atau mulai diganti eranya dengan menggunakan motor listrik supaya hidup di dunia kita ini jauh lebih aman. Padahal kalau baterai kalau sampahnya lebih bahaya sebaterai ya daripada polusi gas ya. Udah, jadi kita bahasnya bukan itu. Nah, Supra ini tuh mesinnya itu sangat amat tangguh, sangat amat kuat, sangat amat irit. Bayangkan saja konsumsi bahan bakarnya 42 km per 1 liter bahan bakarnya. Terus kalau misalnya kalian bilang, motor Sonic gua atau motor CBR gua 45 per 1 liter, motor Vario gua 46 per 1 liter. Ya, coba diaduin aja sama Supra gimana rasanya ketika kondisi macet. Ingat, tangkinya Supra itu cuman 2 liter. Cuman 2 liter apa 4 liter ya. Pokoknya kapasitasnya di bawah 5 liter lah. Karena dia kan joknya tuh pipih, terus tangki bensinnya ada di belakang. Ada di depan.
Bener yang di belakang, tangki bensinnya ada di belakang. Beda zaman sekarang ya, motor tuh pada di depan biar kapasitas si tangkinya lebih ke bawah, lebih gede di bagian si paha. Nah, kita sama-sama tahu kalau Supra tuh tangkinya agak di belakang, itu kondisi tangkinya tuh pipi, itu kurang lebih ya 2 literan kalau nggak salah ya. Kalau gue salah tulis kolom komentar. Dan dia itu keunggulannya mesin ini tuh karena 100 cc, tidak menggunakan yang namanya oil cooler atau radiator. Jadi mesin motor ini tuh jauh lebih adem karena cc-nya kecil. Jadi kapasitas 42 km itu kapasitas di mana motor ini diuji di eranya dalam kondisi saat berjalan terus. Bayangin kalau misalnya kondisi motor ini sedang macet-macetan, dengan kapasitas mesin yang kecil, tidak mudah panas, stop and go-nya enak karena mesinnya kecil ya. Stop and go-nya pasti nggak galak gitu. Dibandingkan dengan motor-motor zaman sekarang 150 cc ke atas semua. Dimana kalau misalnya stop and go kita jadi cepat, konsumsi bahan bakarnya itu sangat amat boros karena dia stop and go. Dan kita juga kalau misalnya dipelan-pelanin juga ya namanya injeksi kan, dia bentuknya klep gini ya, wush ya, tetap aja sama aja. Dan kapasitas mesinnya juga yang tadi udah gue bilang, dibandingkan dengan mesin zaman sekarang yang 150 cc ke atas, jadi membuat mesin cepat panas dan membuat tenaga banyak terbuang dan membuat olinya juga cepat rusak dibandingkan dengan motor Supra. Nah, jadi itulah keunggulan dari Supra 100 cc ini atau C100 dibandingkan dengan motor-motor zaman sekarang. Dan sangat amat terkenal karena zaman dulu di eranya itu transisi yang tadi udah gue jelaskan, dari 2 tak ke 4 tak. Dan 4 tak kala itu ada saingannya Shogun yang kayak lumba-lumba tuh, Shogun. Terus apa lagi ya, Jupiter mungkin udah ada apa belum ya, gue lupa dah. Pokoknya kalau misalnya ada yang tahu tulis aja. Nah, dibandingkan dengan kompetitor itu, motornya si Supra atau Honda C100 ini memiliki suara yang lebih adem, mesinnya lebih anteng, suaranya juga nggak terlalu berisik, polusi udara juga sedikit, dan bensinnya juga hemat. Jadi ini adalah sebuah kapasitas atau sebuah track record buat orang-orang zaman dulu yang merasa gue mampu untuk menjadi perubahan, anjay. Karena motor ini dulu dibanderol hampir seharga 7 atau 8 ya. Gue juga lupa tuh. Karena di kala itu gue masih anak kecil. Jadi yang gue inget cuman tahu motornya sama dia terkenal iritnya. Nah, jadi kalau misalnya ada yang tahu di era-era itu dia mengkonsumsi bahan bakar premiumnya di tahun berapa, terus harganya berapa, terus olinya apa, terus apa lagi ya? Ya udahlah, pokoknya itu mungkin bisa dibantu ditulis kolom komentar ya guys ya. Nah, jadi sedikit apa ya, intermezzo nggak tuh, sedikit flashback ke masa lalu di mana orang tua kita membeli motor itu menjadi sebuah trendsetter atau sebuah kebanggaan sendiri, karena motor itu merupakan motor terbaru, di mana motor itu memiliki sebuah keunggulan dibandingkan di era waktu itu musim motor 2 tak. Jadi gitu aja video kali ini. Sebagai sebuah penghargaan atau penghormatan ya, atau sebuah apa ya namanya ya, reuni kenang-kenangan. Terus kalau misalnya teman-teman ada yang kakeknya punya, atau bapaknya punya, atau ibunya punya, atau neneknya punya, tulis di kolom komentar. Dan kalau misalnya masih ada yang punya juga tulis di kolom komentar, oke? Jadi gitu aja video kali ini. Guru Duga Hidayat pamit. Jadi kalau misalnya ada kurangnya mohon dimaafkan. Kalau misalnya mau ditambahkan monggo ditulis di kolom komentar. Kalau misalnya kalian suka jangan lupa di like. Kalau misalnya tidak suka juga nggak apa-apa di dislike, oke? Sampai jumpa di next episode. Oh iya, jangan lupa di subscribe, oke? Bye bye.